Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrul dari kelas TIF E19. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan algoritma penjadwalan dalam sistem operasi. Round Robin. Round Robin adalah salah satu algoritma penjadwalan yang mengilir proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan tim kuantum. Tim kuantum adalah satuan waktu. Tim kuantum ini yang menentukan proses-proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU. Kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Proses ini mencakup adil karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n, dan tidak akan menunggu waktu lebih lama dari n kurang 1 Q, di mana Q adalah lama satu kuantum. Permasalahan algoritma round robin. Permasalahan utamanya adalah menentukan besarnya Tq. Jika Tq yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai. Akibatnya akan terjadi banyak switch. Sebaliknya, jika Tq ditentukan terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti FCVS. Tq ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari Tq. Contoh urutan suatu proses dengan menggunakan algoritma round robin. Permasalahan utamanya yaitu pada round robin adalah menentukan besarnya tim kuantum. Jika tim kuantum yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam satu tim kuantum. Hal ini tidak baik karena akan terjadi banyak switch, padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari suatu proses ke proses lain, disebut dengan context switches time. Sebaliknya, jika tim kuantum terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti algoritma first come first served. Tim kuantum yang ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari satu kuantum. Berikut pada tabel yang sudah tertera. Selanjutnya, priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Beberapa karakteristik priority antara lain time limit, memory requirement, access file, perbandingan antara 1/0, burst time dengan CPU burst, tingkat kepentingan proses. Berikut contoh analisis algoritma priority scheduling. Tertera pada tabel. Pada gambar di atas, bahwa proses dengan algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu yakni P2 dengan priority tertinggi dan dengan waktu penyelesaian 8. Setelah P2 selesai, maka akan dilanjutkan dengan P4 yang memiliki prioritas tertinggi. Berikutnya, dengan durasi pengerjaan sebesar. Kemudian disusul dengan mengerjakan P3 dengan waktu 7 dan terakhir pengerjaan P1 dengan durasi 6. Kelemahan pada priority scheduling adalah dapat terjadi individu blocking, yaitu proses dengan prioritas dengan berkemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Kelemahan priority scheduling, terjadinya event blocking starvation, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan tidak pernah dieksekusi jika proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Solusi dari starvation adalah yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara preventif maupun non-preventif. Pada preventif, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru dalam tersebut. Pada non-preventif, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di dalam queue. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.